Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 231 telah dibocorkan lebih awal oleh Miyamura. Jadi abdi kos bisa membahasnya lebih awal. Akhirnya baku hantam Gojo versus Sukuna beneran terjadi di chapter ini. Yap, seperti apa keseruan baku hantam mereka berdua? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, bab dimulai dengan Kusakabe bertanya kepada semua orang apakah ada yang pernah dipukul serius oleh Gojo. Panda bilang dia ingin mencoba, tapi Gojo tidak bisa memukulnya. Yuta mengatakan dia pernah sekali dipukul dengan limitless, tapi tidak dengan serius. Yap, seperti biasa bapak tongkrongan Kusakabe langsung memulai topik asyik untuk dijadikan bahan obrolan. Kali ini temanya adalah pukulan Gojo. Panda mengatakan kalau dia sebenarnya ingin dipukul Gojo, tapi sayang Gojo tidak bisa memukulnya. Ini kemungkinan karena tubuh Panda terlalu lembek untuk menerima pukulan Gojo. Karena bisa teman-teman lihat di pertarungan melawan Kashimo, tubuh Panda begitu mudah dipotong atau dijebol oleh Kashimo. Jadi jawaban berikutnya adalah Yuta Okkotsu, di mana dia pernah dipukul Gojo dengan limitless tapi tidak dengan serius. Bagaimana rasanya Yuta? Kita masuk ke spoiler kedua. Spoiler kedua, Kusakabe menjelaskan efek pukulan Gojo tumpang tindih dengan efek blue yang menyedot benda, dan hal tersebut meningkatkan kekuatan tinjunya ketika dilapisi dengan energi kutukan. Hakari menambahkan bahwa rasanya seperti dipukul dari sesuatu yang lebih keras, padahal itu hanya pukulan biasa. Kirara bertanya apakah itu sakit, di mana Yuta dan Hakari menjawab bahwa mereka sampai muntah karena pukulan Gojo. Yap, bukan hanya Yuta, Hakari juga pernah dipukul Gojo dengan limitless meskipun Gojo tidak serius memukul, tapi mereka berdua langsung muntah akibat pukulan Gojo. Tentu saja kita teringat bagaimana roh kutukan Jogo juga pernah menerima pukulan limitless Gojo yang sampai membuat dia muntah. Dari sini kita tahu isi dari pukulan Gojo, yaitu ketika Gojo memukul dengan energi kutukan, maka secara otomatis ada efek blue menarik di pukulan tersebut, membuat pukulannya begitu keras bahkan ketika Gojo tidak serius memukul. Spoiler ketiga, Yuji mengatakan Nanami pernah menyuruhnya untuk tidak membandingkan dirinya dengan Gojo jika Yuji ingin bercita-cita menjadi seorang penyihir. Nanami menambahkan penjelasan singkatnya, rasanya seperti aku tidak bisa mengikuti omong kosongnya. Yap, kalau boleh mengambil perumpamaan, bagi Nanami Gojo itu seperti anak orang super kaya yang sedang berbicara tentang harta keluarganya, sementara Nanami adalah orang miskin yang mustahil untuk memahami bagaimana rasanya bisa sekaya Gojo. Jadi hampir semua yang ada pada Gojo adalah omong kosong dalam kurung kemustahilan bagi Nanami. Itulah kenapa Nanami menasehati Yuji jika ingin menjadi penyihir Jujutsu, mohon tidak membandingkannya dengan Gojo Satoru karena perbandingan tersebut akan terlalu jauh. Ibarat bapaknya Gojo Elon Musk, bapak Nanami kalau kepepet harus gadaikan emas. Spoiler keempat, kembali ke medan pertarungan di mana kita melihat Gojo menghajar Sukuna hingga kehancuran ada di mana-mana. Gojo kemudian membuat semua puing di sekitarnya tersedot dengan Sukuna, tapi dia selamat. Selanjutnya Gojo mencoba menghancurkan Sukuna dengan kakinya, tetapi Sukuna menghindarinya dan mencoba melakukan hal yang sama. Namun Gojo sudah menggunakan Shadow Clone Jutsu. Semua klon secara bersamaan mencoba meninju Sukuna, tapi Sukuna memegang tangan Gojo asli lalu meninjunya kembali yang akhirnya menerbangkan Gojo, tapi Gojo meraih lampu lalu lintas dan duduk di atasnya. Yap, harusnya baku hantam itu memang seperti ini, yaitu terlihat kapan menghantamnya, bukan jedar-jeder yang terlalu cepat tapi orangnya nggak kelihatan kemana. Di sini kita bisa melihat kalau Gojo bukan hanya memukul tapi juga menggunakan limitless untuk menghajar Sukuna. Yap, kemungkinan teknik Gojo sudah mulai kembali karena luka di otaknya memang tidak separah Sukuna, hanya saja dia belum bisa menggunakan domain expansion. Bahkan di sini Gojo menggunakan teknik baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya, yaitu Kage Bunshin. Entah bagaimana cara Gojo melakukan ini, apakah ini hanya shadow steps mirip Killua, namun yang jelas Sukuna mengetahui yang mana Gojo asli sehingga dia bisa menghantam Gojo dan membuatnya terpental. Namun hal tersebut tidak sampai fatal karena Gojo dengan santuy bisa kembali ke posisi dengan perantara lampu lalu lintas.
Spoiler kelima, dari sini Sukuna menyadari kalau Gojo hanya menggunakan teknik simple untuk mencegah roda Mahoraga beradaptasi, di mana Mahoraga beradaptasi saat menerima serangan dari lawan dan rodanya berputar. Gojo memperhatikan bahwa roda menjadi hitam saat Sukuna menggunakan amplifikasi domain, di mana pada saat itu ia tidak dapat beradaptasi. Jadi alasan Sukuna bisa menggunakan domain amplification adalah karena bagian otak yang rusak hanya untuk domain expansion saja. Yap, jika alasan Gojo tetap bisa menggunakan limitless saat baku hantam, kemungkinan karena luka otaknya tidak separah Sukuna. Di sini Sukuna tetap bisa menggunakan domain amplification karena otak yang rusak hanya di bagian untuk mengaktifkan domain expansion. Dengan Six Eyes, Gojo bisa memperhatikan kalau roda Mahoraga hanya berputar di saat-saat tertentu, atau lebih tepatnya ketika Sukuna terkena serangan Gojo dan ketika Sukuna tidak sedang mengaktifkan domain amplification. Jadi ada celah untuk mengalahkan roda tersebut. Spoiler ke-6, pertarungan dilanjutkan setelah sinyal lampu lalu lintas berubah. Gojo menarik sinyal lalu lintas ke arah Sukuna, tapi Sukuna menghindarinya dan balik melemparkannya ke arah Gojo dengan kecepatan tinggi. Setiap orang mencoba menyimpulkan berapa banyak putaran yang diperlukan agar roda Mahoraga beradaptasi. Gojo berbicara dengan Sukuna saat mereka dengan santai berjalan di sekitar kota bahwa roda Mahoraga membutuhkan total 4 putaran untuk sepenuhnya beradaptasi dengan Infinity dan masih ada 3 putaran lagi. Yap, mungkin inilah alasan kenapa Gojo harus hati-hati saat menghajar Sukuna, karena kalau Gojo menggunakan serangan fatal tapi Sukuna bisa bertahan tanpa domain amplification, maka hal tersebut akan langsung diadaptasi oleh roda Mahoraga. Saat ini roda Mahoraga sudah mengadaptasi 25% dari Infinity, di mana 1 putaran roda Mahoraga setara 25% adaptasi. Jadi 3 putaran lagi Infinity akan 100% diadaptasi roda Mahoraga. Spoiler ke-7, Sukuna menertawakan Gojo dan mengatakan kepadanya bahwa ini hitungan mundur untuk menghapus senyum nyengir dari wajah Gojo, di mana Gojo malah menyeringai lebar, memamerkan semua giginya dan mengatakan hal tersebut berlaku untuk kita berdua. Yap, seperti inilah Gojo Satoru kalau dia disombongi, maka dia akan menyombongi balik dengan tingkah kocaknya. Saat Gojo ditertawakan Sukuna kalau 3 putaran lagi senyum nyengir Gojo akan segera dia habisi, Gojo malah sekalian nyengir lebar mengejek Sukuna kalau 3 putaran tersebut juga berlaku untuk Sukuna. Spoiler ke-8, Gojo menyatakan dia akan membunuh Sukuna sebelum roda Mahoraga beradaptasi dengan Infinity-nya dalam 3 putaran berikutnya. Hana, jangan bilang dia lupa tentang Megumi. Yuji, mungkin. Kashimo, apakah tidak apa-apa untuk melupakannya? Hana, hei, tentu saja tidak boleh. Komentar editor di akhir chapter 231, hitungan mundur untuk hidup atau mati telah dimulai. Yap, akhirnya kita akan segera melihat hasil akhir pertarungan antara yang terkuat. Yang dipakai menghitung juga unik, yaitu bukan jam atau menit, melainkan roda Mahoraga. Melihat betapa seriusnya Gojo kali ini, Hana khawatir kalau Gojo akan kebablasan sampai membunuh Megumi. Tapi sepertinya baik Yuji atau Kashimo sudah rela, meskipun keinginan mereka untuk menghabisi Sukuna sudah diwakili oleh Gojo Satoru. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.